Halo teman-teman, kali ini kami ada di satu unit rumah unik yang lokasinya sangat strategis karena ini dekat dengan kota Jogja, tapi harganya ini masih 800 jutaan. Nah, ini lokasinya ada di Perkampungan, klaster. Total di sini ada kisah 5 unit dan untuk saat ini tinggal sisa 2 unit saja. Dimana untuk yang pertama teman-teman bisa lihat di ujung sana itu satu unit luas tanahnya di 80 meter persegi, tipenya 65, dan untuk yang satu ini luas tanahnya di 81, tipe 65. Ini akses jalannya menarik sekali, lega, dan di sana itu sudah jalan aspal, mobil bisa papasan sehingga masuk ke sini sangat mudah sekali. Nah, ini menarik sekali. Lokasinya dekat dengan kampus ISI dan juga dekat dengan kampus UMY. Jadi ini lokasinya ada di tengah-tengah antara kampus dua itu. Untuk kedua unit rumah ini posisinya hook ya, ada di depan semua. Jadi nanti teman-teman yang ingin milih bisa yang di sebelah kiri saya ataupun yang di sebelah kanan saya. Nah, saya saat ini akan mengajak teman-teman untuk melihat lebih detail unit yang satu ini, dimana ini di bagian atas ya sudah ada satu balkon, dimana posisinya itu menarik sekali. Untuk di bagian samping sini dia dikasih kamprotan kasar dan di bagian ujungnya juga sudah dihalukan sehingga itu aman. Nah, untuk biar tidak polosan saja di sini sudah dikasih tali-tali air. Nah, yang bikin unik di sini adalah ada satu permainan roster warna putih di sini nyentil di bagian bawah, tidak begitu kelihatan tapi secara fungsionalnya nanti teman-teman akan ketahui di tengah-tengah video kami. Nah, untuk menyamarkan rosternya itu ini sudah dikasih rumput ekor kuda yang posisinya saat ini itu sudah lebat dan dilihat juga menarik. Untuk di bagian bawah balkon di sebelah depan ini ada warna unik, dimana dia warna orange terracotta, yang mana ini ada permainan maju miringnya. Nah teman-teman jika perhatikan untuk balkonnya dia lurus secara horizontal ke arah barat karena memang rumah ini menghadap ke utara, tapi untuk pasangan batu bata tempel ini dia maju ke depan sedikit miring. Ini bisa teman-teman perhatikan untuk di bagian jendelanya dia masuk menjorok ke depan sehingga dia tidak membutuhkan sopi-sopi lagi. Secara fungsional dia didapat dan estetikanya dia masuk banget. Nah, untuk di bagian depan ini biar gak kosong juga sudah dikasih tanaman rumput ekor kuda. Nah, di sebelah tengah-tengahnya ini, nah ini menarik lagi teman-teman. Jadi untuk menunjukkan kesan alaminya, naturalnya, paduan warna putih dan abu-abu ini ditunjukkan di bagian fasad depannya. Dia dikasih roster ya, biar seolah-olah ketika dilihat dari bagian depan itu rumahnya bisa tampak lebih lega lagi. Nah, untuk di bagian bawah ini difokuskan untuk entrance, di mana ini dia sudah dikasih satu step. Yang uniknya dia dikasih munduran selebar untuk tiangnya ini, sehingga nanti misalkan mau dipasang pagar di sebelah sini dia masih aman, misalkan pun enggak ya, karena ini di Perkampungan untuk jalurnya di sini dia lambat sehingga misalkan punya anak kecil masih aman. Nah, untuk di bagian samping ini full untuk bagian carport. Ini misalkan untuk satu mobil ukuran gede ini bisa banget, dan untuk ukuran mobil MPV dan beberapa sepeda motor, kemudian mungkin main anak-anak ini juga sangat mudah sekali. Yuk kita masuk ke bagian dalam rumahnya. Dan sebelum masuk kita bisa lihat lebih detail lagi untuk kusennya. Di sini dia menggunakan aluminium warna hitam dan ini tampak sekali sudah sedikit lama tidak dibersihkan, jadi untuk kotoran debu-debu ini sangat banyak sekali, tapi tidak begitu masalah. Nanti ketika teman-teman survei ke sini cocok, nanti kita bersihkan. Untuk pintunya sendiri dia menggunakan pintu kayu, dan ini mungkin karena sudah beberapa bulan terjadi penyusutan, pengurangan kadar air, ini ada penarikan serat-serat kayu. Nah, sehingga yang kemarin tidak tertutup oleh cat sekarang dia membuka, tapi tidak begitu masalah. Ini dia masih kokoh, hanya terjadi pengurutan saja. Nanti tinggal dicat ulang, dia kelihatan rapih dan keren. Yuk kita masuk ke dalam rumahnya. Oke, nah ini untuk ke lantai yang di dalam rumah. Keren teman-teman, dimana dia sudah menggunakan granite tile ya, motifnya white Carrara
sehingga kelihatannya di dalam rumah itu clean dan bersih nanti ketika dibersihkan. Nah, bedaannya nanti ketika untuk yang di area teras tadi, dimana kita lihat dia menggunakan keramik warna hitam yang sesuai dengan konsep rumahnya yang memang industrial, sehingga untuk di bagian luar misalkan terkena ada berdebu yang begitu baik itu tidak begitu kelihatan. Bedaannya ketika di dalam rumah seperti ini sedikit debu saja sudah langsung terlihat ya. Ini masuk di samping rumah ada satu tangga naik ke atas, nanti kita ke sana. Tapi sebelum itu di bawah tangga ini sudah ada satu ruangan, nanti bisa difungsikan sama teman-teman untuk pojok santai baca, karena di sini juga sudah disediakan fasilitas lampu, nanti bisa nyaman duduk di situ. Nah, masuk lagi ke dalam, ini sudah disediakan meja dapurnya, motifnya sama, warnanya juga sama, sehingga ini akan memberikan kesan yang lebih lega lagi. Beda lagi dengan nanti teman-teman memilih motif dan warna yang berbeda, tentu akan memberikan kesan sekat-sekat di dalam ruangan. Oke, di sampingnya persis ini ada satu bukaan. Dan nah ini teman-teman, tadi kita spill untuk di bagian samping ada satu roster, dimana posisinya ini ketika kita di atas ternyata hanya setinggi kurang lebih di 75 cm, sehingga ketika kita jemur di arah sini itu jemuran kita tidak kelihatan, privasi nyaman, dan yang terlihat adalah hanya kaki-kaki dari jemurannya. Keren banget. Nah, di bagian atas ini voidnya terbuka, setengah ini sudah teratapi, yang setengah lagi belum. Jadi untuk misalkan pengen dapatkan udara yang segar ya tinggal dibuka seperti ini aja, mau mengangkat jemuran tinggal dipepetkan sini, insya Allah itu sudah aman. Nah, di lantai 1 ini ada satu kamar tidur, ukurannya di berapa? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, tapi di ukuran 3x3,5 untuk di bagian aslinya. Dan ini yang seperti saya jelaskan, untuk di bagian dalamnya dia siku lurus ya, horizontal, dan untuk di bagian depan ini ada bukaan tadi yang menjorok miring maju ke depan. Nah, untuk pelinnya di sini setelah saya amati juga unik teman-teman, dimana dia dikasih kanal C untuk di bagian bawahnya, sehingga seolah-olah dia melayang dan kelihatannya simple dan lebih manis ya ketika di sini. Jadi ini nanti teman-teman mengepel ini pakai pel yang tipis saja, bukan jangan yang pel kandel atau tebel, biar enggak mengotori area dindingnya sini ya. Ada satu kamar mandi sini, dia juga sudah menggunakan aluminium baik busananya maupun daun pintunya. Oke, ini konsepnya masih senada teman-teman. Untuk di dindingnya dia mirip motifnya awalnya seperti di lantai ya, sehingga kesannya lega, dan nanti untuk membersihkannya juga mudah. Nah, untuk lantai di kamar mandi dia mirip seperti di teras tadi, sehingga nanti untuk keamanannya ini lebih bagus. Dan untuk area shower ini di sebelah sini, jadi jaraknya cukup jauh ya antara area kloset sama area mandinya. Yuk kita naik ke lantai 2, dimana di sini ini masih berupa plat-plat seperti ini, tapi untuk digenggam dia aman dan juga cukup nyaman ya, tidak tajam, hingga kesan-kesan industrial anak mudanya di sini dia dapat banget. Nah, untuk di lantainya dia sudah dikasih pasangan lapisan. Ini mungkin nanti perlu di coating lagi ya, perlu disemprot lagi pakai melamin biar lebih mengkilap, karena ini sudah kotor ya, diinjek-injek biar lebih bersih lagi. Yuk naik ke atas. Oke, kita sampai di lantai 2 dan ternyata ini terang teman-teman. Nah, ini ada jendela di lantai 2 yang juga yang menerangi area tangga di sini selama siang hari. Jadi bisa dikatakan ini bakalan awet sama listrik ya. Untuk ke lantai, di lantai 2 ini masih menggunakan motif yang sama, ukuran yang sama, kualitasnya juga yang sama. Nah, ini bisa langsung dilihat 1 2 3 pintu. Kita ke pintu yang pertama, sini adalah kamar tidur anak yang kedua.
Nah, untuk semua kamar di sini tuh konsepnya AC, jadi untuk instalasi colokan itu sudah disediakan semua. Nanti teman-teman tinggal membeli AC-nya. Sudah ada jendela, ini dia menghadap ke samping ya, bisa melihat tetangga sana. Bawahnya persis ini adalah area tamannya. Untuk ukurannya ini di 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, kisaran 3,5, 1, 2, 3, 4, kisaran 2,7an untuk di kamar tidur yang satu ini. Nah, di sampingnya persis ini adalah keren nih teman-teman, kamar mandinya lega banget. Ini area showernya, instalasi water heater tinggal dipasangkan saja ya. Water heaternya ini untuk sebelah sini. Nah, ini masih ada space gede banget, misal mau dipasang wastafel ya di area sini, ini masih bisa. Dan nah, ini adalah kamar tidur yang terakhir. Ukurannya paling panjang di kisaran 4 meteran dan lebarnya di kisaran 2,5 teman-teman, bisa lebih sedikit ya untuk di asnya. Depan ada jendela, samping ada jendela, dan ini ada area balkon. Menarik untuk balkonnya, lega untuk nongkrong santai. Ini masih dapat view samping rumah dan juga depan rumah. Oke, untuk unit yang satu ini di harga 815 juta, masih bisa ikut teman-teman langsung sama ownernya. Termasuk untuk unit yang sebelah, harganya sama karena ini cuma selisih 1 meteran, tapi diberikan harga yang sama di 815 juta. Untuk layoutnya mirip-mirip teman-teman, dia juga 3 kamar 2 kamar mandi. Bagi teman-teman yang ingin survei ke unit yang satu ini, lokasinya ada di Pandoharjo Sewon, Bantul, dekat dengan kampus ISI, dekat dengan kampus UMY, dan dekat juga ke kota. Termasuk di situ ada Masjid Jogokarian. Nih sangat terjangkau. Bagi teman-teman yang ingin survei ke unit ini ataupun unit yang lain bersama tim Survei Properti, bisa saja langsung ke nomor yang ada di deskripsi. Kami bisa WA ataupun telepon. Dan bagi teman-teman yang sudah punya list ya, rumah-rumah di Jogja ataupun kos-kosan, properti lainnya yang ingin dikunjungi, nanti bisa kontak kami juga, survei bareng sama kami, langsung share full ke lokasi-lokasi yang sudah di list, dan itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.